Selamat siang teman-teman dan selamat datang di acara Farmasi Ceria, di mana pada hari ini banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari penyuluhan, lomba, dan juga seminar. Acara ini dibuka dengan penyuluhan kesehatan, informasi penggunaan Swingheller, insulin pen, dan salep mata. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita membukanya dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kegiatan kita dibuka dengan penyuluhan kesehatan. Dengan susunan acara, sambutan dari Ketua Acara Penyuluhan Kesehatan, penyuluhan topik pertama terkait Swingheller, penyuluhan topik kedua terkait topik insulin pen, dan penyuluhan topik ketiga yaitu salep mata. Kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penutup. Sebelum kita memulai penyuluhan kesehatan, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Farmasi Ceria. Kepada Saudari Nita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi para penyuluh dan selamat pagi juga para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya di sini Nita selaku Ketua Penyuluhan Kesehatan. Saya merupakan mahasiswa angkatan semester 7 Farmasi USD. Nah, di sini penyuluhan kesehatan ini merupakan awal acara yang akan memulai acara Farmasi Ceria kita. Di sini penyuluhan kesehatan ini kami akan memberikan informasi terkait special device beberapa special device yang akan sering kita jumpai. Yang pertama ada Swingheller, ada insulin pen dan salep mata. Nah, di sini kami akan memberikan terkait bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpannya, hingga bagaimana cara pembuangan dari ketiga special device tersebut. Di sini saya harapkan teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang dipaparkan oleh para penyuluh. Di sini sedikit informasi bahwa penyuluh juga berasal dari mahasiswa semester 7, jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan lebih santai ya kepada para penyuluh. Baik, saya kira sekian sambutan dari saya. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti penyuluhan kesehatan ini. Saya kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih atas sambutan dari Saudari Nita. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu penyuluhan kesehatan tentang informasi dagu sifu, Swingheller, insulin pen, dan salep mata. Materi ini akan disampaikan oleh perwakilan panitia acara. Setelah semua perwakilan panitia acara sudah menyampaikan materi, kami akan mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Baiklah, penyuluhan kesehatan yang pertama, informasi dagu sifu penggunaan Swingheller kepada Saudari Chesya, kami persilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Chesya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dagu sifu tentang Swingheller. Nah, apakah teman-teman pernah mendengarkan ataupun menggunakan Swingheller? Belum. Nah, baik. Nah, jadi Swingheller ini biasanya obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi saluran pernafasan. Contohnya itu asma. Nah, poster mengenai dagu sifu Swingheller dapat diamati di gambar berikut. Jadi yang pertama, cara mendapatkan Swingheller. Nah, Swingheller ini harus dibeli di apotek dengan menggunakan resep dokter, karena Swingheller ini termasuk obat keras, sehingga tidak bisa diperoleh secara sembarangan. Nah, lalu yang kedua, cara penggunaan Swingheller. Perlu diperhatikan sebelum menggunakan Swingheller, tangan harus dicuci dengan bersih. Nah, lalu langkah pertama, buka tutup inhaler. Di sini saya menggunakan alat peraga. Kemudian kocok dengan cara diayunkan sebanyak 5 kali. Nah, lalu kemudian klik Swingheller. Jadi pegang Swingheller dengan mendata seperti ini. Lalu pencet klik sehingga sampai terdengar bunyi klik dengan cara didorong. Nah, lalu selanjutnya masukkan ujung inhaler ke dalam mulut, lalu hirup isi inhaler, kemudian tahan nafas sekitar 7 detik. Nah, lalu yang terakhir, klik kembali Swingheller dengan cara diletakkan posisi mendata seperti ini. Nah, ketika sudah terdengar bunyi klik, ini menandakan bahwa Swingheller telah tertutup. Lalu jangan lupa juga tutup kembali kemasan Swingheller. Nah, catatan yang perlu diperhatikan, pastikan posisi dose counter ini menghadap ke atas. Lalu jika menggunakan inhaler ini lebih dari 1 kali, maka dapat diulangi langkah dari 1 sampai 4.
Dan juga jangan lupa untuk membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur dengan air bersih, agar menghindari terjadinya infeksi atau peradangan di area mulut. Nah, lalu ketiga, mengenai cara penyimpanan inhaler, maksud saya swing inhaler, jadi simpan obat di temperatur ruangan, terlindung dari cahaya, dan juga sinar matahari. Dan juga jangan membekukan inhaler. Swing inhaler ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga hewan peliharaan. Lalu yang terakhir mengenai pembuangan swing inhaler. Jangan membuang obat ini ke drainase atau saluran pembuangan air karena dapat menyebabkan kontaminasi. Jika mempunyai swing inhaler yang sudah kadaluarsa atau telah habis, maka dapat dikembalikan kembali ke apotek untuk kemudian dimusnahkan. Demikian mengenai informasi dari swing inhaler. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cecia yang sudah memaparkan topik pertama. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan yang kedua terkait informasi dagu sibu penggunaan insulin pen kepada Saudari Felicia, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Fei yang akan memaparkan mengenai dagu sibu dari insulin pen. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah melihat atau sudah pernah tahu insulin pen ini? Sudah. Baik, kalau itu akan saya jelaskan mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuangnya. Mari kita simak sama-sama poster berikut ini. Sudah terlihat. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai mendapatkan insulin pen. Jadi insulin pen ini adalah obat keras dan harus didapatkan di apotek dan harus menggunakan resep dokter, itu tidak boleh sembarangan untuk mendapatkan insulin pen ini. Selanjutnya adalah gunakan. Yang pertama, kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan insulinnya. Lalu, kita buka penutup insulin dan diputar insulin dengan tangan, dengan telapak tangan. Nanti bisa seperti ini ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu, setelah itu kita bersihkan bagian tempat jarumnya dengan alkohol swab. Lalu, kita buka segel jarum dan kita pasangkan jarumnya di tempat jarum itu. Selanjutnya, kita putar 1-2 unit dosis untuk memastikan bahwa insulin ini bekerja dengan baik. Nah, setelah keluar dengan baik, insulin maka bisa segera digunakan. Untuk cara penggunaan, nanti bisa disuntikan di tempat yang banyak lemaknya, seperti lengan atas, perut, maupun paha. Nah, sebelum dibersihkan, setelah disuntikan, nanti dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol swab. Setelah itu, cubit bagian tubuh yang akan disuntikan. Lalu, kita tusukkan insulinnya tegak lurus. Dan tekan tombol penyuntikannya. Lalu, tahan 10 detik. Setelah 10 detik, bisa dilepaskan perlahan-lahan insulinnya. Lalu, kita kita tutup jarumnya kembali, dan kita lepaskan jarumnya dari insulin. Dan cuci tangan setelah pemakaian insulin ini. Lalu, untuk penyimpanan, insulin ini sebelum digunakan dapat disimpan di kulkas. Spesifiknya di kulkas, yaitu di laci di bawah freezer, jangan di pintu kulkas maupun jangan di freezernya. Setelah penggunaan pertama itu bisa disimpan di suhu ruang saja dan tempat yang mudah dijangkau seperti itu agar rutin digunakannya. Lalu pembuangannya. Untuk pembuangannya, jarum maupun insulin yang telah dipakai nanti langsung dikembalikan di apotek untuk dimusnahkan seperti itu. Sekian pemaparan dagu sibu insulin pen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Felicia yang sudah memaparkan topik kedua. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan yang ketiga terkait informasi dagu sibu penggunaan salep mata. Kepada Saudara Martin, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dagu sibu atau informasi seputar salep mata. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa salep mata. Salep mata merupakan salep steril yang digunakan untuk mengatasi segala permasalahan pada mata, baik itu mata kering atau ketika ada gangguan pada mata. Jadi dapat menggunakan salep mata untuk mengurangi masalah pada mata. Nah, karena salep mata merupakan salep steril, jadi
untuk mendapatkannya itu harus didasari oleh resep dokter dan dapat ditebus di apotek. Nah, ada pula cara penggunaannya. Saya akan menjelaskannya menggunakan alat peraga. Terlebih dahulu, tangan dicuci hingga bersih menggunakan sabun. Setelah itu, ujung penutup salep ini dibuka. Nah, namun saya sarankan bahwa ujung dari salep mata ini usahakan jangan tersentuh tangan, tersentuh meja atau sebagainya karena ini merupakan salep steril. Jadi untuk mencegah adanya kontaminasi. Nah, cara penggunaannya pertama-tama kepala sedikit mengadahkan ke atas. Nah, setelah kepala telah menengadah ke atas, gunakan satu tangan untuk menarik kantung mata bagian bawah ke arah bawah seperti ini, dan kemudian salep mata diposisikan di ujung mata seperti ini. Kemudian dipencet hingga salepnya keluar. Setelah itu, setelah dipencet, mata ditutup sekitar 1-2 menit untuk memastikan bahwa salepnya masuk dan menyebar dengan baik di area mata. Nah, setelah digunakan, salep mata ini diletakkan atau juga bisa dilap ujung salep mata ini menggunakan tisu. Kemudian disimpan, lalu setelah itu karena diawali dengan cuci tangan, maka diakhiri juga dengan mencuci tangan hingga bersih untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa salep mata di tangan. Nah, ada pula cara penyimpanan salep mata. Salep mata dapat disimpan di tempat yang kering, bersih, tidak lembab, jauh dari sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Nah, salep mata yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari. Nah, dikarenakan adanya kemungkinan telah terkontaminasi oleh kuman. Nah, untuk cara pembuangannya sendiri, yang pertama, hilangkan etiket atau semua informasi yang menempel pada salep mata, keluarkan obat dari kemasannya, dan hancurkan kemasan dengan cara digunting-gunting hingga kecil untuk mencegah penyalahgunaan. Setelah itu masukkan dalam wadah atau plastik tertutup lalu buang di tempat sampah. Nah, berikut informasi seputar salep mata yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Martin yang sudah memaparkan topik ketiga. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada seluruh perwakilan panitia acara yang sudah menyampaikan topik pertama sampai topik ketiga. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ketiga informasi Dagu Sipu yang sudah disampaikan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irsyan ingin bertanya tentang salep mata terkait dalam penggunaannya. Itu salep mata itu kan di brosurnya itu terdapat expired. Nah, itu kan expirednya itu biasanya dalam berbulan-bulan atau bisa jadi bertahun-tahun. Nah, kenapa di brosur tersebut setelah dibuka hanya boleh digunakan dalam jangka waktu 30 hari? Apakah itu berbeda dengan expired yang di brosurnya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irsyan yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, saya berikan kepada perwakilan panitia acara untuk menjawab pertanyaan dari Irsyan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pertama-tama perlu kita tahu expired date itu merupakan tanda kadaluarsa yang dikeluarkan oleh industri atau pabrik terkait yang membuat salep mata. Nah, emang pada dasarnya expired date itu dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi karena salep mata merupakan steril, sehingga saat dia telah dibuka, itu tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari. Kenapa? Karena pertimbangannya, karena dia sudah steril, kalau telah dibuka dan digunakan selama 30 hari, ada kemungkinan adanya kontaminasi pada salep steril ini. Jadi, kalau adanya kontaminasi, maka salep steril ini tidak dapat berfungsi lagi dengan baik, malah akan mengakibatkan penyakit lain yang akan mengakibatkan kerusakan pada mata jika digunakan lebih dari 30 hari. Jadi,
saran saya ikuti setiap panduan yang telah diberikan, yaitu jika lebih dari 30 hari digunakan, itu dihentikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Martin yang sudah menjawab pertanyaan dari Irsyan. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ada, kami persilakan. Baik, perkenalkan saya Adventis. Jadi saya akan bertanya terkait penggunaan insulin. Selama penggunaan insulin, apakah ada efek samping yang akan dirasakan oleh pasien? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Adventis. Saya persilakan bagi teman-teman perwakilan panitia acara untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Adventis. Saya akan coba menjawab. Jadi efek samping dapat terjadi itu yang pertama, penurunan gula darah secara drastis bisa disebut dengan hipoglikemi. Nah, hal itu jika terjadi dapat diatasi dengan meminum teh hangat dengan dosis gula atau dapat makan permen seperti itu yang manis. Jika hal tersebut masih terjadi, nanti bisa segera ke dokter. Tanda-tandanya itu bisa terjadi lemas, berkunang-kunang, pusing seperti itu. Dan efek lain dapat terjadi juga dapat terjadi iritasi pada kulit yang disuntikan. Nah, untuk mencegah hal tersebut nanti bisa pengguna insulinnya dapat diedukasi dengan benar tentang cara penggunaan insulinnya sehingga mencegah terjadi iritasi, dan juga untuk penggunaan jarum disarankan hanya maksimal 3 kali pemakaian. Tapi alangkah lebih baik juga hanya 1 kali pemakaian jarumnya untuk mencegah iritasi tersebut. Begitu. Apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Felicia yang telah menjawab pertanyaan. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait topik pertama hingga topik ketiga? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya akan mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga perwakilan panitia acara yang sudah menyampaikan topik penyuluhan kesehatan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Untuk mengakhiri rangkaian acara ini, mari kita tutup dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Dan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.